Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Azikri Fernando Etsria Putra dari kelas SIB dengan NIM 124240069, di mana saya sekarang akan melakukan presentasi tentang tugas akhir dari manajemen basis data. Nah, di tugas manajemen basis data ini saya mengambil tema tentang sistem basis data laundry. Nah, seperti itu. Oke, lanjut aja. Yang pertama ada latar belakang kenapa saya membuat sistem database laundry. Nah, di era digital ini, usaha-usaha seperti jasa laundry itu terkadang bisa mengalami masalah atau mengalami tantangan dalam pencatatan informasi tentang pelanggan atau pencatatan data tentang transaksi. Nah, untuk kan biasanya kan lalu laundry itu dicatat secara manual dengan menggunakan buku. Itu biasanya datanya rentan untuk hilang ataupun data-data tadi itu bisa rusak karena mungkin bukunya bisa hilang. Juga kalau melalui pencatatan secara manual dari buku itu tidak efisien. Nah, cara untuk mengatasinya, dibuatlah sistem basis data tentang laundry ini supaya data-data yang disimpan di basis data itu kalau mau mengaksesnya itu lebih lebih gampang, lebih cepat. Kalau misal mau mencari data pelanggan itu lebih cepat, nyari data transaksi juga lebih cepat. Nah, gitu. Lanjut. Ya, yang kedua itu tujuan-tujuan pembuatan sistem basis data ini. Yang pertama itu memastikan data pelanggan dan transaksi tercatat dengan rapi dan terpusat sehingga lebih mudah dikelola. Nah, kalau basis data itu kalau di maaf maaf kalau misalnya dibuat basis dengan basis data itu data-datanya kalau mau mencari data itu lebih gampang. Oke, lanjut yang kedua ada mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan data melalui penyimpanan yang aman. Nah, data tadi disimpan di basis data, makanya resiko hilangnya itu lebih kecil daripada ditulis manual di buku. Lanjut tujuan yang ketiga yaitu mempercepat proses pencarian data baik untuk informasi pelanggan, jadwal maupun transaksi. Nah, itu tadi ya. Kalau mau nyari data jadi cepet karena pakai sistem basis data. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, lanjut kita sekarang ke pembahasannya. Yang pertama ada ERD. ERD-nya apa aja sih? Tabel yang digunain. Tabel yang digunain ada 4. Yang pertama ada tabel customer buat nyimpen data-data customer. Yang kedua ada tabel paket laundry itu untuk menyimpan apa aja paket yang ada di laundry ini. Yang selanjutnya ada tabel pegawai. Ya, tahulah pegawai yang bekerja di laundrynya. Yang selanjutnya ada tabel transaksi, itu berisi tentang informasi customer mana yang memesan. Maaf maaf, misalnya transaksi itu berisi pegawai mana yang menangani transaksinya, customer mana, terus customernya siapa yang beli, yang menggunakan jasa, sama customernya itu milih paket yang mana. Nah, itu ada artinya ada 4 tabel yang digunakan. Nah, tiap 4 tabel ini atau 4 entitas ini memiliki atributnya masing-masing. Nah, yang pertama itu ada entitas customer, itu memiliki relasi dengan paket laundry dengan kardinalitas one to many. Kenapa one to many? Karena setiap satu customer itu bisa memilih banyak paket laundry sekaligus. Misal mau pilih paket A, paket B, paket C, itu bisa. Nggak cuman satu customer bisa pilih satu paket. Lanjutnya yang kedua, entitas paket laundry memiliki relasi melanjutkan dengan transaksi dengan kardinalitas one to one.
Nah, apa namanya? Entitas paket laundry ini itu dilanjutkan ke transaksi. Kenapa one to one? Karena satu paket laundry itu bisa ditangani dengan satu transaksi. Lanjut, yang ketiga ada entitas pegawai. Memiliki relasi menangani dengan transaksi dengan kardinalitas one to many. Ini udah jelas ya kenapa one to many, karena satu pegawai itu bisa menangani banyak transaksi sekaligus. Oke, lanjut slide berikutnya. Ada RAT dan implementasinya. Ini di sini dipaparkan, ini ada RAT, ada ada tulisan primary key-nya sama foreign key-nya. Jadi apa? Tiap entitas customer, paket laundry, pegawai itu nyambung dengan transaksi. Nah, yang pertama tabel customer itu terhubung dengan tabel transaksi melalui ID customer sebagai foreign key. Yang kedua ada tabel paket laundry terhubung dengan tabel transaksi melalui ID paket sebagai foreign key. Dan juga yang ketiga ada tabel pegawai itu terhubung juga dengan tabel transaksi melalui ID pegawai sebagai foreign key-nya. Ini ada juga ininya ya, penjelasannya. ID customer char 4, varchar, char, varchar. Ini adalah di sini. Lanjut slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada model tabel. Jadi, tabel tadi kuisiin dengan ini contohnya. Kayak misalnya ini nama customernya, nomor teleponnya, alamatnya di mana, terus pilihan paketnya, paket 1 hari, atau paket 2 hari, paket 3 hari, atau paket ekspres yang cepat jadinya, atau paket kinclong yang cepat. Ini sistem paketnya itu paket per 10 kilo gitu. Pegawai, siapa aja yang menanganinya, pegawainya, habis itu transaksi. Nah, isinya di tabel transaksi tadi ada ID customernya, terus ID paketnya, paket yang diambil apa. Habis itu ada paket, maaf, maaf. Ada ID pegawainya, pegawai mana yang menangani transaksi. Terus ada tanggal transaksinya, metode bayar, sama jumlah bayarnya berapa. Begitu. Oke, lanjut. Ini ada implementasi basis data. Adalah yang pertama ada create database, terus habis itu database-nya di use, ada create table, create table, create table, create table customer, create table pegawai, create table paket, create table transaksi. Nah, yang ini itu buat nambahin foreign key-nya. Lanjut. Nah, yang selanjutnya ini ada insert values-nya. Jadi apa data-datanya itu dimasukin lewat sini. Ada namanya siapa, terus paketnya sama namanya. Nah, gitu. Lanjut yang selanjutnya ada keamanan basis data. Nah, untuk menjaga dan melindungi basis data itu dilakuin berbagai cara. Itu aku masukin 4 caranya. Yang pertama ada proteksi perangkat keras dan lunak. Nah, itu tuh misalnya kayak melengkapi dengan apa namanya firewall lah misalnya, atau antivirus gitu untuk melindungi dari serangan cyber. Terus yang kalau yang proteksi perangkat keras itu misalnya kayak ditempatkan apa basis datanya itu, perangkat kerasnya diletakkan di lokasi yang aman gitulah, yang aman intinya untuk mencegah gangguan fisik biar tidak rusak. Yang kedua ada hak akses terbatas. Nah, hak akses terbatas ini hanya diberikan kepada orang yang berwenang mengisi database-nya, bukan mengisi sih. Ini apa namanya? Yang berwenang mengatur, memiliki wewenang dengan perintah grant dan revoke. Nah, hal ini digunakan untuk memastikan data yang sensitif hanya dapat diakses oleh pihak tertentu.
Yang ketiga, ada backup dan pemulihan data. Nah, backup melakukan pencadangan data secara berkala untuk mengantisipasi kehilangan data. Dan misal kalau datanya hilang, itu datanya bisa dipulihin lagi. Lanjut, yang keempat ada pemantauan aktivitas. Nah, ini aktivitasnya itu dicat siapa aja yang mengakses atau memodifikasi data. Jadi kelihatan siapa yang isi datanya. Nah, ini bisa mencegah untuk penyalahgunaan atau pelanggaran gitu. Terus potensi ancamannya apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada SQL injection. Itu di mana penyerang menyipsikan suatu kode berbahaya ke dalam basis data yang dapat merusak atau mencuri data. Yang selanjutnya, kedua ada akses tidak sah. Nah, jika jika pemberian hak akses itu dikasih kepada orang yang tidak berwenang, itu bisa saja data dari laundry tadi bisa dimodifikasi, diakses, atau bahkan dicuri datanya buat hal-hal yang tidak baik gitu. Selanjutnya yang ketiga ada kerusakan perangkat dan kesalahan manusia. Nah, itu tuh gangguan kerusakan perangkat, misalnya perangkatnya rusak atau misal ada bug di ininya, di perangkat lunaknya, itu bisa aja menyebabkan kehilangan data atau kerusakan data. Nah, sedangkan kesalahan manusia ini bisa saja manusia yang menggunakan data ini menghapus datanya secara tidak sengaja, nggak sengaja ngehapus, atau bahkan menyebarkan data yang tidak seharusnya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, simpulannya, sistem database untuk layanan laundry ini dirancang untuk mengelola data secara terstruktur, efisien, dan aman. Dengan tabel-tabel yang tadi, ini bisa memastikan data yang konsisten dan mendukung operasional harian laundry. Nah, dilengkapi dengan fitur keamanan hak akses dan pencadangan yang bisa mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan data. Itu kesimpulannya. Ya, sudah terima kasih sudah mendengarkan saya dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.